sahbihi ajma'in, nama ba'd. Saya hormati Bapak Ustadz Haji Arisah bersama Ibu Haja Jambali. Saya hormati Haji Jamadi sama Ibu Haja Tama, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasul yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita hadir sebagaimana janji kami waktu manasik, bahwa baik yang hadir di hotel atau yang di daerah, bahwa nanti di Madinah kita ada manasik pemantapan untuk apa-apa yang akan kita lakukan setelah kita tinggalkan Madinah ini. Ya, perlu saya sampaikan lebih awal sebelum saya lupa. Insya Allah kita akan tinggalkan Madinah pada hari Selasa. Hari Selasa tanggal berapa, Bu? 13. Pakai jadi hari Selasa, Ibu. Kalau tidak terpaksa Ibu dikasih berangkat lebih duluan. Jadi kita akan tinggalkan Madinah pada hari Selasa tanggal 15. Tanggal 13 kita akan tinggalkan hotel ini, insya Allah jam 1.30 sudah bus berangkat. Apa yang akan kita lakukan? Pertama, hari Senin. Ya, silakan. Ya, silakan minta maaf, Bu, ya. Hari Senin besok malam, seluruh koper besar itu sudah ada di depan pintu kamar masing-masing, paling lambat jam 11 malam. Jadi besok malam koper-koper besarkah yang koper bagasi itu sudah ada di depan kamar masing-masing, paling lambat jam 11 malam. Ya, koper-koper ya, koper yang akan masuk di bagasi mobil. Mungkin termasuk koper kecil. Ya, karena kita tidak naik pesawat ini. Jadi koper besar, koper kecil kasih di luar semua. Kasih di luar. Ya, kasih di luar paling lambat jam 11 malam. Sudah jelas Ibu, besok malam di. Yang kedua, hari Selasa kita makan siang jam 11. Makan siang jam 11. Jadi sudah makan siang baru kita berangkat ke masjid sholat zuhur. Makan siang. Diawali mandi sunat ihram. Mandi sunat ihramnya pagi. Sesudah kita makan pagi, jadi sesudah kita sarapan jam 8, jam 9 kita sudah mandi sunat ihram. Jadi tidak ada lagi mandi sunat ihram sesudah duhur. Jadi pulang dari masjid sholat duhur itu sudah langsung naik ke bus. Jadi kita ke masjid sudah dalam keadaan berpakaian ihram. Jadi kita berangkat dari sini, begitu pulang dari masjid duhur, kita sudah siap untuk berangkat. Jadi yang kita lakukan pertama, mandi sunat ihram di hotel, dimulai kira-kira jam 8, jam 9 kita baku atur karena satu kamar berempat, ada yang berlima, ada yang berenam. Karena ada kudapati jamaah sendiri di dalam. Saya bilang, kenapa sendiri? Dia bilang, itu temanku 3. Iya, tidak mau pisah dengan keluarga. Ya. Jadi yang penting ibu-ibu, bapak-bapak sendiri yang mau gabung keluarga.
Yang kipote bertumpu berbilang nasi saku patria, nasi saku aji arisa, nasi saku aji jamari. Tidak boleh, karena memang kita siapkan fasilitas 4 orang 1 kamar. Kalau kita mau biar nih, yang penting saya sama keluarga aku tidak apa-apa, tapi itu pilihan. Ya, jadi saya ulangi, hari Selasa, silakan Bu, masuk ya, silakan. Ya, kasih jam, tidak apa-apa. Jadi jam 8 pokoknya sudah sarapan pagi, kita sudah mandi sunat ihram gantian. Caranya mandi sunat ihram sama dengan mandi biasa, yang bedakan niatnya. Jadi waktu kita mau mandi, baca niat dalam hati. Yang kira-kira kalau kita bahasa Indonesia bunyinya seperti ini. Sengaja saya mandi sunat ihram karena Allah. Baru mulailah. Kapan dibaca itu niat? Waktu pertama kalinya menyentuh badan itu air. Jadi air menyentuh badan. Kalau kita basahi kepala tak, begitu kena air itu kepala, bunyi tom itu niat dalam hati. Sengaja saya mandi sunat ihram karena Allah. Baru kita mandi seperti biasa. Sesudah mandi sunat ihram, disunatkan. Pertama, boleh sebelum, boleh sesudah mandi. Potong kuku kalau ada yang masih panjang-panjang kukunya. Dirapikan kumis jenggot, jadi dipotong, dirapikan. Kemudian pakai wangi-wangian sebelum berniat. Jadi itu wangi-wangian, parfum tidak boleh dipakai sesudah berihram orang. Yang dimaksud berihram adalah sesudah berniat ihram, bukan sesudah berpakaian ihram. Malah pakaian ihram nggak bagus dikasih harum-haruman. Ya, tapi biasanya orang tak kala tidak mau nih. Jadi boleh pakai wangi-wangian badan kita sebelum berniat. Nah, sudah itu pakai pakaian ihramnya kira-kira sesudah sebelum ke masjid. Jadi makan dulu pakaian biasa dulu, karena nanti bercampur kotor Tapi sebenarnya biar kena makanan tidak apa-apa, cuma kan tidak bagus kalau kotor. Jadi sudah makan, masuk ke kamar, pakai pakaian ihram. Untuk perempuan tidak ada masalah, karena perempuan tidak ada pakaian ihram khusus. Perempuan itu baju biasa, cuma rata-rata orang Indonesia pakai baju putih. Perempuan boleh pakai baju begini. Intinya kalau perempuan tidak boleh kelihatan kakinya, dan tidak boleh tertutup ini tangan, di telapak tangan. Jadi itu tidak perlu pakai kaos tangan sebenarnya. Ya, usahakan yang penting tertutup pergelangan. Kemudian wajah juga tidak boleh ditutup perempuan. Jadi tidak pakai cadar dulu. Semua cadar dibuka. Ya, ini perempuan itu tidak boleh tertutup wajahnya dan telapak tangannya. Laki-laki nanti pakaian khusus, yang ini pakaiannya. Nanti kita praktek sebentar di akhir ya. Jadi ini pakaian khusus untuk laki-laki, tidak ada cadangan Jadi tidak ada baju kutang, tidak ada celana kutang, ya. Apa namanya itu? Ya, tidak ada celana dalam, tidak ada baju dalam, polos semuanya. Jadi sudah kita makan siang baru kita pakai, berwudu ke masjid. Di masjid kita sholat duhur berjamaah dengan imam 4 rakaat. Sesudah itu kita lanjut sholat asar di masjid. Ini semua ini ya. Jadi hari Selasa sholat duhur dijamak takdim dengan asar. Ya, duhur 4, sudah itu sholat asar. Kalau sendiri jadi langsung berdiri sendiri qamat baru sholat asar juga 4 rakaat. Tapi kalau 2-3 orang sama-sama
berjamaah saja. Ya, berjamaah. Kalau berjamaah berarti selesai di rangkaiannya mereka yang lain, karena yang lain itu sholat jenazah, tidak apa-apa diselingi. Tapi kalau sendiri langsung saja kita sholat asar 4 rakaat. Niatnya jamak takdim, Kemudian kita kembali ke hotel, sudah siap bus, langsung kita naik ke bus. Ya, itu teknis pemberangkatan. Kemudian kita dari sini dalam keadaan berpakaian ihram, diingatkan laki-laki tidak boleh pakai kaos kaki. Ya, khusus laki-laki tidak boleh pakai kaos kaki. Perempuan tidak boleh tidak pakai kaos kaki. Ya, itu yang perlu diingat. Jadi perempuan pakai kaos kaki, laki-laki tidak boleh pakai kaos kaki. Laki-laki tidak boleh lagi pakai songkok. Tidak boleh. Jadi kalau pakai ihram ke masjid salat duhur, simpan minum songkok tadi dalam tas. Ya, simpan di dalam tas. Jangan simpan songkok tadi tas selempang. Kasih minum itu di tas yang besar kah, yang kecil kah. Jangan di tas selempangnya. Kenapa? Kalau tas selempang tiba-tiba di jalan dilupai, langsung dipakai lagi. Jadi simpan memang, cokko memang. Sesudah itu kita berangkat dari hotel menuju ke Masjid Zulkhulaifah atau Abyar Ali atau Bir Ali. Bir itu artinya sumur. Di sana itu di Zulkhulaifah ada sumurnya Ali di situ. Ya, pernah jatuh cincinnya Ali di sana. Saya tidak tahu cincinnya di Peru atau aku. Jadi di situ nanti kita turun di sana untuk mengambil miqat. Miqat itu batas mulainya kita berihram. Jangan terpengaruh sampai di sana, misalnya berangkat terlambat start dari sini, sampai di sana selesai sholat ihram masuk asar. Kita tidak usah tinggal sholat asar karena kita sudah sholat asar. Jadi karena kapan kita tinggal sholat asar, bisa 4:30 baru tinggalkan Bir Ali, bisa jam 5, akhirnya bisa sampainya di sana jam 12. Ya, karena kurang lebih 4 sampai 5 jam perjalanan. Jadi di sana kita turun dari mobil. Ya, mudah-mudahan ya mau rame atau tidak, ingat tandai nomor busnya masing-masing. Tandai, kalau perlu itu kalau turun dari mobil, dipoto itu mobil kak dari depan. Dipotoi, oh ini nomor mobilku, ini nomor dedenya, ya nomor platnya. Di mana lokasinya, baru kita masuk ke Masjid Bir Ali. Di Masjid Bir Ali kita lakukan sholat. Yang pertama, sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Sudah sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat ihram. Sholat sunat ihram, niatnya dalam hati, usolli sunnatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian baca iftitah, Allahu Akbar kabira dan seterusnya. Baru baca surat Al-Fatihah. Kalau tidak hafal Al-Fatihah, alhamdulillah. Ya, pilih apa? Pilih mana Al-Fatihah? Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah, baca pengumpu atau pengupu. Surah-surah pendek. Baca rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu atau yang lain. Ustaz, kulhu saya kuhafal, itu tomo. Kulhu rakaat pertama, kulhu juga rakaat kedua.
Tidak apa-apa. Tapi masa itu diulangi, kalau tidak mau diulangi bagi dua. Setengah kullu rakaat pertama, setengah kullu rakaat kedua. Jadi kalau setengah kullu tambah setengah kullu namanya kullu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Rakaat kedua tinggal lam yalid wa lam yulad. Gak apa-apa kalau memang itu jadi hafal. Tapi insya Allah dihafal di surah yang lain. Ruku sujud selesai. Begitu kita selesai salam duduk sejenak. Kasih enak-enak perasaan tak. Seolah-olah baru pertama kali kita umroh. Jadi tidak ada yang baru, tidak ada yang sudah pernah. Semuanya seolah-olah baru pertamanya. Siapa tahu umrahmu yang lalu-lalu tidak diterima. Tidak ada yang jamin umrah kita diterima. Jadi mulai lagi. Maka kita tenang baca yang pertama ayat kursi. Supaya dalam perjalanan kita tidak diganggu-ganggu jin, setan, iblis dan yang lain. Yang kedua baca li'ilafi Quraisyin. Li'ilafi Quraisyin supaya dalam perjalanan tidak was-was, tidak khawatir, tidak takut-takut, tidak lapar, tidak haus. Baca qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Jadi jangan kiwai, nanti ditinggalkan. Tenang-tenang saja. Ya, qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Kemudian enak perasaan tak, doakan nih pertama kedua orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bisa hadir di sini pasti salah satunya adalah doa orang tua. Tapi saya Ustaz masih SD yang meninggal bapakku, biar masih SD. Tidak bisa ada di sini kalau bukan orang tua. Mungkin dia pernah, ya Allah, kalau saya tidak sempat injak tanah suci tidak apa-apa. Mudah-mudahan doaku ya Allah, anakku naunjung ngasing buta lupuan. Jadi itu orang tua. Kita juga begitu kalau berdoa yang kisahing diri tadi. Anak kita ya Allah, kalau saya hidupku begini biasa-biasa, mudah-mudahan anakku. Doakan anak tak. Jadi kita hadir di sini karena orang tua. Maka doakan, baik yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal. Baik yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal. Jadi doakan, Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau itu tidak dihafal bahasa Indonesia, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku ya Allah, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Kasihani keduanya ya Allah, karena keduanya sebagaimana keduanya telah mengasihani saya, kami waktu kami masih kecil. Banyaknya itu perbuatannya orang tua sama kita. Nah didik ki, nah kasih sekolah ki, nah sayangi ki, semua dia siapkan. Baru kita jadi orang tua juga seperti ini. Kemudian mertua tak, mertua juga diperbaiki. Tidak dapat istri cantik pak kalau tidak ada mertua. Tidak dapat suami yang baik gagah ibu kalau tidak ada mertua. Untung itu jadi orang dewasa 20 tahun, 25 tahun baru pergi nalamar. Coba masih SD nak kan urus memang ini calon suamimu. Setengah mati urus itu laki-laki ya. Atau istri kita juga masih TK, ambil memang ini calon istrimu bawa pergi sekolah. Pusing ki. Untung ada mertua. Jadi mertua ini juga makhluk berjasa. Doakan orang tua, doakan mertua. Makanya saya itu selalu ingatkan, kalau ada yang orang tuanya sudah meninggal, terus kita bisa hadir di tanah suci, umrahkan lalu, umrahkan orang tua. Ya, tapi baru pertama kali bisa namanya badal umroh.
diumrahkan oleh orang lain. Ya, kita selalu di Patri itu ustadz-ustadz, pembimbing, tour leader, guide itu siap untuk menyampaikan hajatnya. Terlalu banyak orang mega balanjana 30 juta 50 juta balanjana tidak diumrahkan orang tuanya, anak madoraka lagi itu. Masa belanjanya sampai puluhan juta sedekah umroh untuk orang tuanya tidak. Kalau dibilang berapa badan umrah 5 juta mahal. Tapi kalau belanja emas tidak mahal. Jadi ingat orang tua. Ya, kalau tidak salah 2.500.000 kah kalau tidak salah. Ya. Ya, kalau tidak salah 2.500.000 diumrahkan orang tua. Tinggal lapor sama Haji Jamadi grupnya, sama Haji Arisa grupnya, saya mau umrahkan. Jadi kita itu siapkan sertifikat dari travel bahwa ini resmi, bukti anak berbakti sama orang tuanya mengumrahkan. Ustaz, saya sudah habis uangku, cincin bisa ibu, asal bukan cincin gola-gola. Jadi doakan orang tua. Sesudah itu enak perasaan tak. Jangan dulu berniat periksa ngasih rom kalian. Cocok tiga pakaianku ini diperiksa. Kalau perlu pakai cermin orang. Cerminnya bukan cermin kaca, tapi sesama kita. Saya berdampingan Jarisa, Pak Haji, dia dulu saya. Cocok ini pakai rambut, dia bilang belum songkotnya belum dibuka. Jadi koska kita kalau laki-laki atau koska kita belum dipasang kalau perempuan. Baku tanya, sudah cocok nih benar atau kita periksa sendiri sudah lengkap, barulah kita jatuhkan niat. Niatnya umroh. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umrah. Ayo kita sama-sama dulu baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umrah. Jadi nawaitul umrah wa haramtu biha, sengaja saya atau saya berniat umrah, wa haramtu biha, dan mengharamkan apa yang ada di dalamnya. Labbaik ya Allah, saya datang, saya niat Allahumma umrah untuk melaksanakan umrah. Jadi sesudah berniat mulailah berlaku larangan-larangan ihram. Tidak boleh, ada larangan, ada dua larangan Ibu. Ada larangan kalau dilanggar kena dam atau mut, tapi umrohnya sah berpahala. Ada juga larangan kalau dilanggar tidak bayar dam, tidak bayar mut, umrohnya sah tapi tidak dapat pahala. Nah, ini kita perlu hati-hati. Yang mana itu? Yang kedua ya dulu nih, yang kedua ya. Fala rafasa wala fusuqa wala jidal fil hajj. Tidak boleh rafas. Rafas itu kira-kira porno-porno. Ya, cerita-cerita porno. Tidak boleh cerita-cerita jorok, tidak boleh menggombal, menggoda, baik istri sendiri apalagi istrinya orang. Ya, istri sendiri saya tidak boleh digoda. Atau saya sendiri, Pak, gagal kuliah, tidak boleh. Sesudah berihram tidak boleh dulu menggombal. Mana pun kita nomor 1 di dunia tukang gombal. Jadi dilarang rafatha. Wala fusuqa, tidak boleh juga bikin kerusakan.
Ya, termasuk fusuk itu bikin apa itu merusak, membunuh binatang, berburu binatang, mencabut daun-daunan yang ada di Bir Ali, itu dijaga. Tidak boleh lagi potong kukunya, cabut jenggotnya, cukur kumisnya, bulu ketiak, rambut, itu tidak boleh. Ada itu penyakitnya orang Bugis, namanya kaca, orang Makassar, karena lapo-lapo di tumitnya, itu nak katil itu, tidak boleh, ya, tidak boleh lagi cabut-cabut itu yang pecah-pecah, dilarang, ya. Jadi wala jidal itu berdebat, ya, dia tidak boleh lagi dia orang. Baru lihat onta di jalan, sewa itu onta jantan atau betina. Dia bilang betina, dia bilang katakan dalam jantan itu. Tidak boleh lagi dia orang. Kita ini naik ke sini bukan kita ini ngopi gunda, bukan pergi bercerita onta. Jadi jangan lagi mudah berdebat. Kalau makanya sejak kita jatuhkan niat, lebih banyak dia. Dan ingat Bapak Ibu, sebelum berniat ihram itu enak-enak perasaan, semua bagus. Tapi kalau purani berihram orang berniat, muncul itu godaan-godaan yang tidak gatal Tommy, yang tidak biasanya mau dicabut-cabut, mau Tommy dicabut-cabut, yang biasanya tidak bikin emosi jadi pakai balik-balik segi. Ya, jadi yang biasanya biasa-biasa, begitu sudah berniat tidak biasa. Ya, begitu tidak berniat, waktu berniat ada orang yang dengar begini tidak. Begitu sudah berniat, semua mau komentari. Itulah godaan, karena iblis Bapak Ibu tidak mau kita diterima umrohnya, tidak mau. Makanya dia goda kita. Jadi begitu sudah berihram, naik ke mobil, lebih banyak kita baca talbiyah. Awalnya dipimpin oleh ustadznya, sama-sama. Kalau capek di ustadznya, ya talbiyah bagi sendiri. Boleh bersuara keras, boleh kecil. Laki-laki disunnatkan bersuara agak keras karena syiar. Perempuan sedang-sedang saja. Jadi kita baca talbiyah sampai tertidur. Siapa yang membaca talbiyah atau berzikir sampai tertidur, maka selama tidurnya dianggap terus dia berzikir atau bertalbiyah. Jadi talbiyah yang kasih tidur ki. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus kita. Ayo kita baca talbiyah dulu sama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulk laka wal mulk la syarika lak, la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata wal mulk laka wal mulk la syarika lak, la syarika lak. labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata wal mulk laka wal mulk la syarika lak, la syarika lak. Itu nanti terus kita baca. Nanti itu kalau bersama, nanti kalau
istirahat gaibnya, ustadznya, silakan kita lanjutkan. Baca sendiri. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Jadi kalau kita sendiri lancar nih. Tidak usah minyak labbaik Allahumma labbaik. Ulangi lagi labbaik Allahumma labbaik. Jangan diulangi karena tidak ada yang kita pimpin. Jadi langsung saja labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya datang memenuhi undangan-Mu. Labbaik la syarika lak labbaik, ya Allah datang tojek makwa. Tidak ada sekutu bagimu. Jadi tidak ada lagi boleh menyembah selain Allah. Tidak ada lagi yang kita takuti selain Allah. Makanya kita hadir di sini ini besok berpakaian ihram, tidak ada lagi perbedaan orang kaya, orang miskin, orang pejabat, rakyat biasa, tinggi sekolahnya, tidak pernah sekolah, cara ilmu kiri tipul potolokna sama semua. Kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi beda. Jadi dicabut semua kesombongan, pokoknya tidak ada lagi. Innal hamda, segala pujian hanya milik Allah. Jadi hanya Allah yang pantas dipuji. Kita ini hanya boleh memuji. Wan ni'mata, kenikmatan milik Allah. Mau punya rumah mewah, mau punya mobil, mau punya apa, itu milik Allah. Lakawal mulk, kekuasaan milik Allah. Apapun jabatan tak, lakawal mulk juga miliknya segala kekuasaan. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Nah, sudah terus kira-kira karena di jalan kita akan singgah salat maghrib dan isya. Di jalan itu maghrib isyanya, maghribnya 3, isyanya 2. Karena kita sudah dalam perjalanan. Kalau di sini di Madinah kita tidak menyingkat karena kita bukan musafir. Yang musafir itu dari Indonesia menuju ke Madinah, dari Madinah menuju ke Mekah. Kalau sudah tiba di Mekah, tiba di Madinah, bukan makin musafir lagi, kita penduduk lokal. Karena Madinah dan Mekah tidak ada yang punya, tidak ada. Bukan Saudi yang punya. Semua yang masuk ke Madinah menjadi penduduk Madinah. Semua yang masuk ke Mekah menjadi penduduk Mekah. Makanya itu Raja Salman itu digelar Khadimul Haramain, pelayan 2 tanah suci, bukan pemilik 2 tanah suci, hanya pelayan. Yang milik 2 tanah suci ini tanah tak bertuan, hanya milik Allah. Jadi kalau kita masuk di sini sudah menjadi penduduk lokal. Di jalan kita singgah salat maghrib dan isya, ya nanti rehat di situ. Kita istirahat dulu, sopirnya juga istirahat. Yang mau makan silahkan. Pokoknya kita akan singgah di tempat yang ada masjidnya bagus, yang ada tempat makannya bagus. Jadi silakan ibu-ibu makan apa saja yang kita mau makan dan silakan bayar masing-masing. Nah, ada larangan makan ya. Pokoknya kami yang bagi kita semua. Saya ada di situ dan silakan bayarkan juga saya. Ya, jadi kita dari situ menuju ke hotel. Insya Allah kira-kira kita tiba di sana malam. Ya, malam kita langsung check in, masuk hotel, makan malam dulu. Ingat, begitu sampai di sana kita langsung diarahkan ke restoran kah atau di mana untuk makan malam. Yang ke Le Meridien, yang ke Aska, yang ke Ajiat, nggak ada Aska kayaknya. Yang ke Ajiat, yang ke Movenpick, yang ke Sapua. Ingat, begitu kita tiba di Mekah, ini kita lagi beriram, capek, duduk di situ. Ustaz, mana ini kunciku? Masa dia nak tirika nggak? Bayangkan, baru datang mau kunci. Padahal waktu di sini di Madinah kemarin tenang-tenang. Kenapa? Karena belum beriram.
Kalau sampai lagi di Makkah, gampang sekali marah orang. Makanya tenang-tenang. Setiap, kenapa belum dapat kunci? Sabar. Ya, itu diatur kuncinya. Diatur oleh masing-masing tour leader. Ya, masing-masing. Pak Haji Arisa, Pak Haji Jamali itu mengatur. Nanti dibagikan ke masing-masing. Masuk kamar dulu. Semua masuk sesudah makan, masuk kamar untuk siap-siap pergi tawaf. Jam berapa kita pergi tawaf? Tunggu informasi dari pembimbing, tour leader dan tour guide. Ya, ada namanya TL. TL itu tour leader. Yang tour leader itu Haji Arisa dan Ibu, Haji Jamali dan Ibu. Yang tour guide itu yang Ustaz siapa? Ustaz Rahmat. Ya, yang pote-pote di mobil. Ya. Oh, jadi apa bahasa Indonesianya tour guide? Pote-pote. Ya, itu yang pote-pote di mobil itu tour guide. Kalau tour leader itu yang banyak kawannya. Yang banyak kawannya. Jadi jam berapa kita turun sesuai yang disepakati. Ustaz, jalan dulu sama saya nak, aku tahu jalanan. Jangan ki. Ya, pokoknya tidak ada orang pengalaman. Yang biasanya itu hilang itu yang jagoan. Yang pengalaman. Makanya ikuti petunjuknya tour guide-nya, ikuti petunjuknya tour leader-nya. Jadi kalau dibilang kita masuk dan kita turun jam 1, ya jam 1, jam 11. Atau kita tidur saja dulu, habis subuh. Tergantung yang disepakati. Ya, tapi biasanya kita selesaikan memang. Kita masuk bersama rombongan dalam keadaan berpakaian ihram. Berpakaian ihram, jangan lupa identitasnya, jangan lalu hilang itu. Ya, kalau hilang lapor cepat supaya dikasih apakah tanda yang bisa. Nanti kita masuk ke Masjidil Haram. Saya juga masih blank ini karena terakhir umrah 2 tahun yang lalu sebelum corona datang. Kita masuk, nanti saya sudah bisa berteri-teri Ustaz ya selama tawaf? Sudah bisa? Iya. Ya, karena dulu begitu dibuka corona, selesai corona dulu sendiri-sendiri orang ya. Sekarang kalau sudah bisa rombongan, alhamdulillah. Nanti ada guide-nya, tinggi berdiri di tengah kah atau di depan, nanti dibantu oleh tour leader, bisa di tengah, bisa di depan, bisa di belakang. Bagus kalau kompak rombongan, perempuan di tengah, laki-laki pengawal kiri kanan. Yang tidak ada yang lolos, ya tidak ada. Harus semangat orang, semangat kebersamaan. Yang bilang bilari minggir, jangan. Ya, jadi yang kuat menyesuaikan ke yang lemah. Jangan yang lemah menyesuaikan sama yang kuat. Jadi kita sama-sama keliling mulai dari sudutnya Hajar Aswad. Kita masuk di Masjidil Haram, nanti dituntun membaca doa masuk Masjidil Haram. Sudah hafal doa masuk Masjidil Haram? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Dua makan itu, dua makan itu sudah. Dua makan. Ya. Nanti dipimpin oleh ustaznya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Terus masuk. Ada lagi doa menatap Ka'bah. Nanti di mana ustaznya berhenti, di situ kita berhenti. Jangan ustaz baca memang di sini tak kalah mi. Tidak ada ustaz tak kalah. Tunggu masuk. Karena itu afdolnya baca doa menatap Ka'bah setelah dilihat utuh Ka'bah. Tapi jangan juga kaku. Yakin dulu Ustaz, belum diutuh. Ya, dilihat kondisi, siapa tahu dilarang tinggal di situ. Maka dibaca memang jauh-jauh. Jadi itu dilihat di lapangan. Makanya ikuti pimpinannya. Jangan ada yang keluar dari pasukan. Nah, terus masuk, kita mulai tawaf. Dari sudut Hajar Aswad
diusahakan pertamanya itu menghadap ke Ka'bah utuh satu badan. Anggap ini Ka'bah. Jadi kita angkat tangan, Bismillahi, Allahu Akbar, baru dikecup tangannya. Tangan dikecup itu adalah yang tidak ada lubangnya. Ya, yang tidak ada, bukan jarinya. Jadi Bismillahi Allahu Akbar. Sebenarnya Hajar Aswad yang dicium, cuma karena jauh dan tidak terjangkau, seolah-olah dipegang dulu Hajar Aswad, baru itu kita cium. Nah, jadi angkat dulu tangan, Bismillahi Allahu Akbar. Nah, cium. Bukan dicium dulu baru diangkat. Katanya mah Ustaz, kiri Hajar Aswad. Iya nak. Itu cium jauh namanya. Jadi diangkat dulu, Bismillahi Allahu Akbar, baru bukan juga ini. Bukan. Jadi telapak tangannya yang tidak lubang. Jadi Bismillahi Allahu Akbar. Nah, barulah menyamping kiri, sebelah kiri dalam, makanya yang ditutup kalau tawaf orang yang sebelah kiri, yang sebelah kanan dibuka. Ini khusus tawaf. Bahkan pendapat mazhab itu hanya 4 putaran pertama. Berikutnya ditutup. Jadi dari sini ke Mekah tutup dua-dua. Kalau sholat tutup dua-dua. Hanya diselempang kalau kita tawaf. Jadi terus jalan, sambil jalan baca doa tawafnya. Ada di buku. Nanti bukunya digantung memang semua di leher. Ada talinya itu. Talinya itu tuh gantung, bukan tuh diikat. Kalau dikasih tali, nah ikat baru disimpan di kopornya. Bukan tuh paika itu Pak, gantung. Dikasih tali tuh buku doa ya. Nah ikat baik-baik baru disimpan. Kenapa kita? Dia bilang supaya tidak robek, mau ku simpankan cucuku. Bukan untuk cucuta itu, untuk neneknya cucuta. Jadi digantungi di leher. Kalau suaranya Ustaz tidak kedengaran, kita bisa baca. Kalau kedengaran, jangan makin baca. Jadi kalau kedengaran tinggal ikut begitu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil, dan seterusnya. Ada doa. Kalau tidak didengar dan tidak bisa juga baca, itu saya diulang-ulang. Subhanallah walhamdulillah. Ya, jadi terutama kalau kita jalan sendiri, hati-hati baca. Ada itu orang serius baca subhanallah walhamdulillah terus. Orang sudah putar dia terus gitu. Terus pas tol itu jalan terus sampai pintu keluar. Begitu selesai baca baru melangkah. Bismillah ngapa lanjut kan? Bukan lanjutnya pataran lagi masih kan. Jadi ikut rombongan sampai di Rukun Yamani, satu sudut sebelum Hajar Aswad. Balik lagi, tapi tidak menghadap lagi, hanya menyamping. Bismillahi Allahu Akbar. Bedanya Hajar Aswad dengan Rukun Yamani, Hajar Aswad cium, kecup, Rukun Yamani cuma mengangkat. Bismillahi Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin, sampai Hajar Aswad lagi. Nah putaran kedua tidak lagi menghadap, menyamping mami. Bismillahi Allahu Akbar. Nah kecup lagi, jalan lagi. Rukun Yamani, Bismillahi Allahu Akbar. Jalan lagi, tidak dikecup sampai 7 putaran. Saya ada jamaah saya ini, om, bawa, tidak tahu apa, di mana berguru, pokoknya selama tidak pernah berhenti mengecup terus. Subhanallah, alhamdulillah. Selama 7 putaran tidak berhenti tangannya. Subhanallah, alhamdulillah.
Banyak-banyak menyebar pesona ini. Hanya 2 kali, 1 putaran. Hajar Aswad angkat tangan kecup, Rukun Yamani angkat tangan tidak kecup. Nah, sesudah kita tawaf, mundur ke belakang. Mundur, baca doa sesudah tawaf. Nanti dipimpin lagi, dipimpin. Sesudah itu sholat sunnat tawaf. Jadi baca doa tawaf, sholat sunnat tawaf. Sesudah sholat sunnat tawaf, nanti kita diarahkan ke belakang. Disunatkan sesudah sholat sunnat itu meminum air zam-zam sambil menghadap ke Ka'bah dalam keadaan berdiri. Baru diniatkan sebagai obat lahir dan batin. Ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a dan seterusnya. Ya, atau ya Allah, air ini putih, bersih, suci. Kumohon kepadamu ya Allah, sucikanlah hatiku dari penyakit-penyakit hati. Karena yang paling susah diobati ini penyakit hati, karena tidak ada dokternya. Saya mau pergi dokter spesialis dendam, dokter spesialis pairi mata, cairi-cairi, tidak ada. Itu dibersihkan dengan air zam-zam. Jadi tidak ada lagi iri hati, dengki, tetangganya naik rezekinya dia naik golana. Itu semua ini, ya. Itu semua dibersihkan. Nah, jadi sesudah itu baru kita sa'i dari sudut Safa, dari bukit Safa turun ke Marwah 3,5 putaran. Mulai dari Safa, finishnya di Marwah. Jadi magia begitu sampai Ustaz, ganda nih. Kalau di Safa berarti 6 atau tak kalah 8. Karena dia Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, Safa Marwah 3, Marwah Safa 4, Safa Marwah 5, Marwah Safa 6, Safa Marwah 7, terakhir di Marwah. Nah, nanti dalam perjalanan ada begini, lampu hijau. Antara 2 lampu hijau kita disunatkan lari-lari kecil laki-laki, perempuan jalan biasa. Ya, doanya nanti dituntun oleh gaib, ya Rabbi fir warham dan seterusnya. Selesai sa'i kita berdoa. Doa sesudah sa'i menghadap kiblat. Sudah itu baru kita cukur. Sudah cukur baru kita kembali ke hotel. Bedanya tawaf dengan sa'i, ibu, kalau tawaf itu repot, ya, tapi tidak capek. Kalau sa'i lancar, tapi capek. Karena tawaf itu simbol akhirat, sa'i simbol dunia. Kalau akhirat kita urus, banyak tantangan, tapi enak. Tapi kalau dunia kita urus, tidak ada selesainya, capek kita. Dapat ini, mau lagi ini, mau lagi ini, mau lagi ini, tidak ada selesainya. Kalau dunia diurus, makanya lebih baik urus. Siapa yang urus akhiratnya, dunianya ikut. Siapa yang kejar dunianya, akhiratnya hilang. Ya, jadi sudah itu kita kembali ke hotel dan nanti ada ziarah-ziarah, ada apa nanti dituntun disampaikan. Saya kira ini dan khusus untuk bapak-bapak. Ya, kita mau praktek bagian ihram. Ya, untuk bapak-bapak dan selanjutnya nanti bisa bagian di latihan di kamar masing-masing. Ya. Bisa bertanya Ustaz? Iya, silakan. Saya mau tanyakan Ustaz, Ya. apakah tidak bisa dari satu jamaah ketika kita sudah tawaf umrah, apakah tidak ada waktu untuk mengumrahkan orang tua atau siapalah keluarga kita? Iya. Kalau kita sudah umroh yang pertama, boleh mengumrahkan. Boleh. Jadi saya sudah umroh, boleh mengumrahkan. Jadi silahkan. Kalau umrah kedua, umrah ketiga, itu boleh. Ada juga jamaah saya, ya, setiap tahun itu kalau tidak salah dia 3-4 kali umroh. Dia 4 kali berangkat umrah. Tapi selalu nak umrahkan orang tuanya, bukan dia yang umrahkan. Saya bilang, kenapa kan kita sudah pernah bilang, saya tidak tahu umrahku ini diterima atau tidak, baca-baca aku lengkap atau tidak. Karena untuk saya saja naik motor belum lancar, masa mau gonceng lagi orang. Nah, itu antara lain. Tapi kalau mau silahkan.
itu boleh kita mengumrahkan orang tua. Ya. Ada lagi? Ya. Silakan. Ya. Ya. Iya. 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 Oh iya. Masalah aksesoris apabila kita sudah berikram. Tadi kan ada larangan tidak boleh pakai topi dan tongkol sama kaos kaki. Kalau masalah jam tangan, kacamata Dan masker. dan sebagainya. Masker. Iya, yang pertama, ya makasih banyak diingatkan. Jadi larangan yang tidak bayar dam, ya tidak bayar dam. Dam itu kalau pelanggarannya fisik, ya, dia hubungan suami istri itu tidak boleh sesudah berihram. Siapa tahu sampai di Mekah sekama berdua masih ihram belum selesai tawaf sa'i, itu kalau sudah berihram orang baru dia hubungan suami istri, maka damnya adalah menyembelih seekor onta. Onta itu kalau hubungan suami istri. Kemudian ada damnya kambing, ya, dam kambing. Ada yang mut itu kasih makan orang kenyang. Jadi satu hari. Ada namanya, ada yang tidak bayar dam. Iri hati, moro-moro, dengki, itu menghapuskan pahala. Ya, cerita jeleknya orang itu tidak bayar, tetapi dia hilang pahalanya. Makanya dijaga betul. Kalau mencabut jenggot, ya, dengan sengaja dia cabut-cabut atau bercukur, itu kena dam, ya kena dam. Jadi ada dam kambing, kalau dicabut itu bisa jadi kena dam. Makanya dijaga ini, dijaga supaya kita tidak motong, tidak makan kambing orang. Selain dari itu ada namanya mut ikhtiyati. Ini kalau saya selalu sampaikan ini, sampaikan oleh guru-guru kami dulu. Mut ikhtiyati itu adalah mengeluarkan sekira-kira mengenyangkan orang satu hari. Kira-kira kalau direalkan ya mungkin 50 real. Diniatkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan kami selama berihram. Mau 1 kali umrah, 2 kali umrah, 3 kali umrah, 1 kali dia di tanah suci, sebelum pulang dia bersedekah. Mut namanya, bukan dam karena tidak ada pelanggaran nyata, tapi dia mut ikhtiyati. Ikhtiyati itu namanya kehati-hatian. Diniatkan menutupi segala kekurangan-kekurangan kami selama berumrah. Itu disalurkan ke orang-orang miskin. Ya, silakan dihubungi, boleh hubungi tour leadernya, Ustaz, saya tolong disampaikan ke mana. Ya, boleh juga kita kasih itu orang-orang miskin di sekitar sini. Ya, jadi itu namanya mut ikhtiyati, disedekahkan, diniatkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Yang kedua, larangan yang tidak boleh itu adalah satu yang menutupi kepala dan melengket di kepala. Tapi kalau tidak melengket seperti payung tidak apa-apa. Tapi kalau panas kini rasa baru pakai ihram tadi pakai bomo, itu tidak boleh, melanggar, kena dam karena melengket di kepala. Tapi kalau diangkat ke atas tidak menutupi kepala tidak apa-apa, tidak menempel. Ya, makanya payung boleh, tapi topi tidak boleh karena topinya menempel. Ya, begitu. Jam tangan, ikat pinggang, cincin boleh, karena itu tidak menjadi pakaian. Yang tidak boleh pakaian berjahit, ya pakaian berjahit. Kalau jam tangan itu bukan pakaian, ya aksesoris. Ikat pinggang juga itu bukan pakaian, itu pelengkap, pengikat. Tapi kalau baju, sarung itu bisa dipakai, tapi robek dulu. Tidak boleh bersambung penjahitnya.
jadi dipotong dua, ya baru itu dipakai. Ya, misalnya tidak ada pakaian ihram, seandainya ada kasus tidak ada pakaian ihram, tapi ada di sarungnya, sarungnya yang dibuka penjahitnya supaya tidak tertutup itu yang digulung, dipakai seperti itu. Ya. Baik, karena waktu saya mau pakaian ihram, ya. Untuk bapak-bapak diperhatikan. Masker dengan kondisi sekarang boleh, karena masih pandemi. Tapi kalau tidak mau pakai masker lebih bagus. Untuk perempuan, kalau laki-laki tidak ada masalah. Jadi cara pertama dikasih ketemu saja, ya kasih ketemu dua-dua, baru posisinya di tengah-tengah. Tidak ada bapak-bapak di belakang, karena bapak-bapak ini yang penting. Jadi ketemu saja. Baru yang bersambung ini yang masuk ya, sebelah kiri. Ini boleh sebelah kiri, boleh sebelah kanan. Di mana yang bersambung itu yang dilipat masuk. Jadi ditekan pakai dagu, baru ini masuk. Ya, masuk. Waktu masuk ini dilepas yang di dalam. Dilepas yang di dalam untuk ke belakang. Ya, ke belakang. Kemudian ini diputar ke depan. Kalau mau rapi, dibuka lagi yang di dalam supaya ini yang menutup. Tapi boleh tidak, ya. Baru nah ini biar tidak pakai ikat pinggang. Ikat pinggang itu hanya membantu lebih pede lagi. Sudah itu baru dibuka. Ini kakiku tidak bisa terbuka lebar karena ada bajunya. Jadi ini jauh ke belakang ini tidak kelihatan. Ya. Jadi saya ulangi. Saya ulangi cara pertama. Ketemu, kasih sama saja lurusnya. Ya, kalau ada orang kanan, orang kiri, orang saya di sini. Kalau di sini yang mana dilipat? Yang kanan. Ya, pokoknya yang lubang. Lipat, masuk, lepas yang di dalam, ini ke belakang, baru ke depan. Nah, begitu, ya. Cara pertama. Yang kedua bisa juga yang dikasih lewat, dikasih lewat satu. Dikasih lewat. Ini lewatnya kira-kira kalau dilipat sampai di sini. Silakan. Ya, jadi ini lewat. Kemudian ini dilipat masuk, dilipat pas sampai di pinggang sini. Jadi kita ukur sampai di pinggang baru ini masuk. Kalau ini lebih kuat dan susah dicari lubangnya. Ya, susah dicari. Sama hati. Kalau yang dapat berarti sengaja mantau itu udah cari. Ini dan kelihatannya ini juga lebih rapi, ya. Saya itu pakai ini lebih rapi, ya. Ya. Biar kita tidak suruh pulang ji. Jadi ini ujung, bukan ketemu ujung, ya. Bukan ketemu ujung. Dikasih lebih. Berapa lebihnya? Yang kira-kira kalau dilipat pas di sini. Dilipat, masuk di sini. Pas kiri pinggang. Ini dikasih kuat ini. Karena di sini kuncinya ini. Kasih kuat masuk. Jadi waktu ditarik ini kuat masuk di sini. Kenapa aman? Karena ujungnya ini penutupnya jauh ini. Tutup ini yang bisa kelihatan itu ditutup. Jadi masuk, kasih kuat ini, kasih kuat, aman. Kalau merek Patrianya juga terbaca kalau ini, merek Patria. Baru kita, jadi biar tidak pakai ikat pinggang sebelahnya kita kuat. Nah, baru selempangnya. Selempang pertama dari Madinah ke Mekah. Itu dipakai normal, tutup dua-dua. Boleh kita seperti ini, ya. Boleh begini saja, boleh begini, ya. Boleh
bergaya ya. Bergaya itu kalau dikasih begini ya. Ini boleh bergaya begini. Tidak usah ada orang baru dari sini sudah nak kasih begini nih. Ini pakaian begini khusus untuk tawaf. Khusus tawaf ini begini ya. Jangan dari Madinah sudah begini. Ya, jangan. Jadi khusus tawaf baru seperti ini posisinya. Kalau dari Madinah ke Mekah ditutup dua-dua, apalagi kalau sholat ya, ditutup dua-dua. Ya, jadi ini pakaian pertama. Kemudian yang kedua seperti ini ya. Ya ini. Ada lagi pakaian ketiga. Punah tanggal mau begini mana nih? Cara begini. Kalau sudah begini berarti jangan tanya-tanya dari mana gini. Yang di rumah nih. Ada yang komodo ya. Ada yang dari komodo. Ya, begitu ya. Nanti silakan nanti guide-nya itu bisa di kamar kalau ada yang mau praktek silakan dilanjutkan di kamarnya. Bisa panggil guide-nya. Berapa sekali praktek? 50 rial ya? Iya. Saya kira itu bebas iya. Terserah pilih yang pertama atau yang kedua. Yang kalau saya itu yang kedua yang lebih kuat ya. Yang kedua yang lebih kuat. Yang pertama itu cantik ya. Jadi yang pertama itu masuk, keluar, baru masuk. Ya, banyak gaya anak. Jadi saya pakai yang kedua. Tapi silakan. Ya. Atau ada yang bapak-bapak yang mau praktek satu orang? Bisa. Sama praktek. Yang di sana ada yang mau praktek. Sini. Maju. Satu orang. Jadi kamu ngajar juga. Kedua mau langsung. Bayar dia. Asal dia. Orang belajar juga ini kasihan. Jangan dikasih arti cepat. Ya, dia kedua tahu belajar. Kita belajar tuh. Oh, kita orang. Kita orang. Bahaya kalau jadi. Kalau pada pelajar. Tapi lihat ini. Ya, begini. Jadi ini sebenarnya jadi lepas jadi begini, cuma ini semakin keluar semakin bagus. Kalau di dia pagi, kalau gue ingin kaki kebiasaan ini. Tapi perhatikan kita ini. Asap. Jadi kalau udah sekali lebih kuat ya. Enak sekali sebenarnya ini enak. Ya butuh ke depan. Bagaimana? Iya. Pokoknya susah dicari. Oke, nanti. Kalau yang di atas ini kayak begini.